Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Oya Mulfi di hari Kamis. Semoga hari Kamis ini menjadi hari yang manis untuk kita semua ya. Di video kali ini, saya ingin bercerita kepada teman-teman tentang kegiatan saya bersama putri saya. Kira-kira kita berdua ngapain ya? Tapi sebelum saya bercerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik channel saya. Yuk kita mulai ceritanya. Hari ini hari Rabu tanggal 22 November. Masih pagi sih, tapi kita berdua sudah nongkrong di salah satu kafe restoran coklat yang ada di Casablanca. Menikmati suasana pagi hari di kota Casablanca sambil makan crepes brownies ala Dupont Cafe. Agak lama juga kami berada di restoran kafe tersebut. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke tempat yang tidak jauh dari restoran tadi. Ya kalau naik taksi sih kurang lebih 5 menit. Kira-kira kita mau kemana ya? Yang pasti hari ini hari saya dan putri saya ingin jalan-jalan. Nah, salah satu tujuannya adalah Anfa Park. Ada apa di Anfa Park? Jadi nih di Anfa Park ini sedang ada pameran buku. Tetapi pada saat kita datang ini adalah hari terakhir. Nah, karena saya juga baru lihat di Instagram, padahal putri saya sudah mengingatkan berapa hari sebelumnya. Dan kebetulan waktunya yang kita bisa ya tanggal 22 November ini di saat hari terakhir. Saat kita sampai, waktu sudah menunjukkan itu pukul 10 lewat ya, 10 pagi lewat. Masih sepi sih kalau dari luar ya. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Dan ternyata area untuk pameran bukunya itu ada di ujung Taman Anfa ini. Lumayan berjalan sambil menikmati pemandangan yang ada di taman ini. Nah, sekarang kita sudah berada di gerbang pameran buku. Ternyata pameran buku yang ada ini pesertanya dari berbagai negara. Ini tiket masuknya. Untuk dewasa kita dikenakan 10 dirham. 10 dikali 1.500 rupiah ya, kurang lebih itu jadinya tiket masuknya 15.000. Saya dan putri saya mempunyai persamaan pastinya. Salah satunya adalah membaca. Pas kan momen ini kita jadikan untuk waktu kita berdua ya. Ceritanya mau mother and daughter day out gitu loh. Jadinya kita ke book fair melihat buku. Siapa tahu ada yang cocok. Nah, saat di area pameran buku nih, wah banyak anak-anak sekolah. Apalagi yang masih kecil-kecil. Gemes aja sih liatnya. Saya sampai bilang ke anak saya, "Duh, mami masih inget deh waktu kamu masih seperti mereka umurnya." Tempat pameran buku ini sangat luas, jadi ada bagian-bagiannya dari alfabet ya seingat saya. Ada hall A, B, C, D, E, F, G. Nah itu juga diisi dari berbagai negara-negara bukunya, negara-negara Eropa ya. Nah di dalam pameran ini juga komplit. Ada kantinnya alias restoran ya, ada tempat makan, toiletnya pun juga bagus. Ada juga selain ruang kesehatan disediakan ruang untuk sembahyang. Ini adalah jalan area kita untuk pulang ya. Ternyata ditutup pagernya, jadi harus balik lagi. Oh ya, tadi di dalam itu saya dan putri saya membeli buku. Nggak banyak sih, tapi nanti aja pas sampai rumah saya kasih lihat apa sih yang saya beli. Karena masih jam 12 siang ya, dan kita juga masih full perutnya. Tadi kan habis ngemil yang manis-manis. Akhirnya saya dan putri saya tuh
kita memutuskan untuk jalan-jalan mengelilingi taman ini. Ya udah lama juga sih. Nah pas kita lagi lewat, kita sempat lihat nih. Tadi waktu memasuki pintu masuk, saya sempat bilang sama anak saya, jangan-jangan itu kali busnya menuju area pameran. Anak saya bilang, bukan Mi, ini hanya untuk foto-foto. Lihat deh, itu anak-anak sekolah. Nah, kekepoan saya terjawab deh. Pas sudah sepi, saya lihat, oh iya ya, ternyata hanya untuk dekorasi aja dan anak-anak bisa foto-foto. Meskipun hanya jalan kaki di Taman Anfa, tetapi kegiatan ini menurut saya membuat hubungan saya dan anak saya lebih kuat. Ya dari cara kita ngobrol, dari cara dia mendengarkan saya mendengarkan dia gitu loh. Jadi ada pemahaman emosional. Kadang saya ini kan bukan suka lagi ya, termasuk cerewet. Ada aja yang saya bicarakan dengan putri saya. Nah disitulah saya suka tanya, menurut kamu gimana? Dari situ saya bisa tahu isi hati dan pikiran dari anak saya. Bisa dibilang saya termasuk ibu yang kepo. Kepo sih bukan kepo gimana, kepo yang positif, bukan yang membela diri, tetapi memang saya suka ngajak ngobrol anak saya, tanya kegiatannya. Kenapa? Karena saya ingin membangun kedekatan secara emosional bersama putri saya. Dan saya juga bisa memahami apa yang putri saya inginkan untuk masa depannya. Kalau komunikasi kita baik dengan anak, ya insya Allah hubungan kita juga baik kan? Yang pasti sebagai seorang ibu, saya berdoa dan saya berharap semoga anak saya menjadi anak yang baik. Oh iya, kegiatan ini nggak hanya saya dan putri saya ya. Kadang-kadang suami saya pun juga begitu, berdua saja dengan putri saya. Yang pasti kami berdua ingin agar anak tunggal kami ini dekat dengan kami berdua. Meski semata wayang bukan berarti keinginan anak kami itu harus selalu dipenuhi ya. Di rumah pun kami tidak memanjakannya. Jadi di dalam rumah pun ada pembagian tugas. Dan anak saya sudah terbiasa mempunyai jadwal. Saya dan putri saya selain membaca itu kita punya persamaan minat ya. Misalnya kita berdua nih suka ekspor ke satu tempat. Terus kita juga suka mencoba transportasi umum. Ya kalau dengan catatan ya, kalau transportasi umumnya padat ya kita tunggu sampai nggak terlalu padat. Terus kita juga suka kuliner. Nah, ngomongin soal kuliner ini nih, waktu sudah menunjukkan kalau kita pengen makan. Karena udah lumayan lapar juga ya. Akhirnya kita memutuskan ke satu tempat. Dan untuk menuju ke tempat itu kita harus pakai tramway. Alhamdulillah di tramway saya dapat tempat duduk. Ya jujur aja, ini kaki pegel juga ya. Karena kami tadi jalannya jauh, sudah keliling taman, masih harus ke tempat tramway. Ini sekarang sudah di restoran. Saya pesan porsi besar. Agak ragu sih, kira-kira habis atau enggak ya. Dan hasilnya saya hanya bisa menghabiskan setengah porsi. Setengahnya lagi saya bawa pulang lah. Bisa dijadikan untuk makan malam kan. Nah ini sampai di rumah. Kira-kira tadi saya beli apa ya di pameran buku? Sampai di rumah saya ingin kasih lihat apa sih yang tadi saya beli di pameran buku. Nah ini nih yang saya beli. Kalau yang pertama ini pilihan putri saya. Yang kedua ini pilihan saya. Lah kok pilihannya untuk pelajaran bahasa anak-anak ya? Iya, jadi ceritanya saya ingin menambah kosakata dalam bahasa Perancis. Nah,
Bingung-bingung, mendingan pilih yang untuk anak-anak, ada gambarnya jadi mudah diingat. Nah teman-teman, sekarang saya ingin belajar bahasa Perancis dulu ya. Jadi ini adalah ujung dari video saya. Mohon ditunggu ya cerita saya selanjutnya dari Maroko. Sampai jumpa lagi. Wassalam.